Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi, yaitu tentang komunikasi kerja. Yang pertama, komunikasi kerja merupakan proses penyampaian informasi baik secara verbal maupun non-verbal untuk mencapai pengertian dan penerimaan. Keterampilan komunikasi yang baik merupakan keterampilan utama yang sangat penting bagi para pekerja dan pimpinan. Keberhasilan kepemimpinan dan kerja tergantung pada kemampuan berkomunikasi. Komunikasi dalam keperawatan merupakan pendekatan terencana dan dipakai secara sadar untuk mempengaruhi orang lain seperti staf perawatan, pasien dan keluarganya, tim kesehatan lainnya. Selanjutnya itu pengertian komunikasi kerja. Menurut Wursanto 2003, istilah komunikasi atau bahasa Inggris communication mempunyai banyak arti. Asal katanya yaitu atau etimologi, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang berarti sama. Dari kata komunis berubah menjadi kata kerja komunikar, yang komunikasi berarti menyampaikan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama. Menurut Handoko, komunikasi adalah proses permindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seorang ke orang lain. Dalam perpindahan pengertian tersebut, tidak hanya sekedar kata-kata yang digunakan dalam sebuah percakapan, tetapi juga dibutuhkan ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal, dan lain sebagainya. Menurut Kat dan Kahin dalam Rahmat, komunikasi adalah suatu proses tukar-menukar informasi dan transmisi dari suatu arti, dan semua itu merupakan suatu yang sangat penting di dalam suatu organisasi. Selanjutnya itu komunikasi yang efektif. Kontak mata adalah hal yang harus dilakukan dalam berkomunikasi. Orang akan merasakan diperhatikan ketika orang yang berbicara saling bertatap mata. Ini dapat diartikan bahwa mata bisa dijadikan sebagai media untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Dengan melihat mata, orang akan merasa bahwa dirinya tidak diabaikan. Selanjutnya ekspresi wajah. Arti dari sebuah ekspresi adalah mencoba mengungkapkan atau ingin memberitahu sesuatu hal dengan tanpa berbicara, akan tetapi orang mengerti. Dalam komunikasi, ekspresi wajah sangat menemukan jelas tidaknya suatu pesan. Dengan ekspresi mengangguk, ini menandakan bahwa orang tersebut mengerti. Dengan tersenyum, ini berarti orang sedang bergembira. Dengan mengucapkan jari telunjuk ke atas, ini berarti ungkapannya untuk dipertegas. Untuk itu, dengan adanya ekspresi wajah, ini pesan yang disampaikan oleh komunikator akan mampu meyakinkan komunikasikan untuk memahami isi pesan. Setiap gerak-gerik tubuh bisa menjadikan sebuah tambahan dalam berkomunikasi secara efektif. Kondisi atau keadaan tubuh bisa menimbulkan penilaian secara seorang ketika pertama kali bertemu, seperti halnya ungkapan. Kesan pertama begitu menggoda, misalkan postur badan yang lebih besar dengan postur badan orang yang lebih kecil. Bila sama-sama dipandang, postur yang lebih besar akan lebih enak dipandang, serta menimbulkan kesan perkasa, kuat, dan lebih dihormati. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi kerja. Yang pertama, hukum pertama dalam berkomunikasi adalah respect. Respect merupakan sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan bicara kita. Dengan sikap ini kita belajar untuk berhenti sejenak agar tidak mementingkan diri kita sendiri, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Dengan informasi yang telah disampaikan, kita berusaha untuk memahami orang lain dan menjaga sikap bahwa kita memang butuh akan informasi tersebut.
yaitu hukum kedua adalah 4, yaitu kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Dalam hal ini kita berusaha untuk memahami sikap seorang serta ikut dalam kondisi yang sedang dialami oleh seseorang tersebut, sehingga hubungan emosional pun akan lebih mudah terjalin. Biasanya orang akan lebih senang berkomunikasi dengan orang yang bisa membuat perasaannya nyaman. Artinya nyaman di sini adalah lebih pada perhatian dan pengertian seorang dalam memahami sikap orang lain. Hukum ketiga adalah audible. Makna dari audible antara lain dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Selanjutnya yaitu komunikasi respon bersifat negatif. Komunikasi pimpinan. Pahami dan gunakan dengan baik bentuk komunikasi informasi dalam organisasi. Komunikasi dengan bahasa yang jelas sehingga mudah dimengerti. Sensitif dan pahami hal berpengaruh dari internal maupun eksternal bagi komunikasi dan penerima dalam berkomunikasi. Komunikasi dan penerima dalam berkomunikasi. Perhatikan bahasa verbal dan nonverbal saat berkomunikasi. Tampilkan role model komunikasi asertif dan sebagai pendengar aktif. Perlihatkan kesesuaian bahasa verbal dan nonverbal. Pahami kedudukan, kekuasaan, dan otoritas seorang. Maksimalkan fungsi grup dengan team building dan hindari terjadi kelesuan dengan pelatihan. Gunakan keseimbangan antara teknologi komunikasi dan kebutuhan untuk berintegrasi dengan tatapan 4 mata. Yang terakhir yaitu model komunikasi dan pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan yaitu tertulis. Ketahuilah apa yang ingin disampaikan sebelum ditulis. Tempatkan subjek kalimat pada posisi yang benar, bagaimana efeknya pada orang. Gunakan kata kerja yang benar, gunakan kata-kata yang spesifik dan konkret. Gunakan sedikit kata-kata jika mungkin. Gunakan kalimat dan sederhana. Gunakan kalimat pendek dan sederhana. Gunakan kalimat logis. Gunakan kalimat untuk memberi arahan pada pembaca. Hubungan dengan pemikiranmu sehingga menggerakkan pembaca ke pemikiran yang baru jelas. Gambar pemikiran yang sama dengan alur berpikir yang sama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.